Jadi buat pemula cocok banget yang pengen belajar buat aku pengen nih naik gunung cuman takut ntar kecapean atau gimana. Watu Jengger ini pas banget. Punggungan naga. Iya, Jadi dia benar. bener-bener runcing gini, terus jalurnya tipis. Nah itu medannya semak-semak. Jadi waktu di atas itu saking speechlessnya kita ngerasa oh ternyata ada ya di Mojokerto bukit yang seindah ini gitu. Selamat jumpa kembali para subscriber harian Pagi Surya sama Tribun Jatim Network. Kali ini di podcast episode kali ini saya akan berbicara tentang traveling. Kebetulan saya Wiwit Cakep bersama Nuri Kak Anissa. di Cakap Sana, Cakap sini. Cakap Sana, Cakap Sini. Pada kesempatan yang baik ini saya kehadiran dua orang sahabat saya yang sudah lama nggak ketemu karena memang dia doyan sekali untuk traveling Ya, sibuk ya. Jadi kalau sudah ada di Surabaya, ya sudah saya tangkap kita bawa ke kantor. Jadi dia adalah Vivin Maidarina. Kemudian ada temannya juga sahabat kita. Ya, saya Jeremy Matias. Ya, Jerry ini. Ya, jadi kedua orang ini adalah sama-sama traveler dan senangnya juga backpacker. Jadi traveler cari yang murah-murah. Kita bakal ngobrolin nih Mas ya, untuk jalan-jalan khususnya di Jawa Timur nih Mbak Vivin. Jadi mungkin ada beberapa spot atau tempat yang ingin disampaikan. Nah kali ini katanya mau ngobrolin soal Bukit Watu Jengger, bener Iya, gak? bener. Karena emang pas selama pandemi ini akhirnya ya kelilingnya eksplorasi yang deket-deket aja gitu. Jadi ya Jawa Timur diobok-obok akhirnya. Padahal kalau yang saya tahu tentang Vivin dengan dunia travelernya, kalau hanya sebatas Bukit Jengger itu ya nggak apa-apanya lah. Karena dia sudah pernah ke mana, ke Rinjani, ke berapa itu yang di India ya kan. Nah, jadi kalau Bukit Jengger ini ya sambil refreshing, nggak terasa naik gunungnya gitu ya Vivin ya. Jalan-jalan, tapi view-nya cakep banget. Nah, coba itu. nanti dilihat nanti. Tapi aku udah penasaran nih karena kan belum pernah ke sana ya, cuman lihat dari scroll Instagram gitu, terus kemudian YouTube. Jadi teman-teman juga banyak juga yang ke sana. Nah, kira-kira nih bisa nggak kalian berdua ngobrolin Bukit Watu Jengger yang istimewanya tuh apa sih gitu? Karena ngelihat dari pemandangannya wah view-nya bagus banget. Cuman ada nggak sih hal-hal lain yang kalian temuin gitu ketika explore ke Bukit Watu Jengger? Nah, mungkin ngelihat videonya dulu ya. Nah, ini video memang masuk gerbang. Gerbangnya nih. Jadi sebenarnya posnya nggak gede-gede amat, tapi ini udah dari desa udah masuk ke udah jalan ya kita. Udah jalan. Terus kira-kira 10 menit gitulah baru nemu pos ini. Gitu. Sebentar, Vin atau Jer, ini tempatnya di mana sih ini? Kok Harus nanya yang cowok. Nah, ini lokasinya di mana? Di Jawa Timurnya di mana ini? Betul. Jadi ini masuk ke daerah Mojokerto. Oh, nggak jauh ya dari Surabaya? Nggak jauh banget. Mungkin sekitar kalau naik kendaraan motor atau mobil sekitar 1 jam, 1 jam setengah lah paling. Kalau dari Surabaya berarti ya? Dari Surabaya betul. Wah, ini berarti pas kalau bingung cari tanggal merah berangkat ke sana gitu ya? Nggak usah tanggal merah, hari Minggu atau Sabtu weekend aja, 1 hari udah bisa. Betul. Terus kalau di masa pandemi ini memang dibuka atau harus ada secara online gitu, kayak pembelian tiket segala macam? Gitu. Kalau yang Bukit Watu Jengger belum ada aplikasi online-nya, jadi datang aja gitu. Selama masih dalam ini yang menjaga protokol kesehatan, it's okay. Betul. Coba kita lihat videonya lagi. Ya ini pos pertama ya Vinnya ini ya? Belum. Jadi pas kita jalan itu justru rute terpanjang adalah dari gerbang tadi ke pos 1. Betul. Itu setengah sendiri lah hitungannya. Naik motor apa jalan kaki? Jalan kaki. Berarti motor parkir di bawah ya Kak? Motornya di parkiran nitip di rumah penduduk karena nggak ada parkiran secara umum gitu, nggak ada. Terus kemudian kita jalan kaki untuk menuju ke gerbang. Kira-kira berapa kilo sih dari parkiran ke pos 1 itu? Berapa ya Jari? Gak ada 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ya, lumayan juga ya. Sebenarnya nggak kerasa sih Kak, karena bakal disuguhi pemandangan kayak gini. Jalannya nanjak atau hanya banyak bonusnya datar gitu maksudnya? Nggak terlalu. Jadi dari awal kita parkir motor di area perumahan warga yang terakhir,
Dari situ naik sekitar setengah jam ke pos 1 ya, setengah jam 45 jaman, menit. hampir sejam lah. Karena kita santai banget Kita sih. santai waktu itu, banget. setengah jam sampai 1 jam lah jalan dari sana. Dan nanjaknya pun sebenarnya yang kita lihat gak senanjak itu gitu. Jadi buat pemula cocok banget yang pengen belajar buat aku pengen nih naik gunung cuman takut ntar kecapean atau gimana. Watu Jengger ini pas banget gitu. Karena kebetulan juga selama pandemi kan kita jarang kemana-mana ya. Iya, betul. Buat Benar, pemanasan benar. tuh bagus banget sih. Gitu, dan pemandangan juga bagus banget. Hutannya juga masih rindang banget. Dan refreshing banget sih kalau buat Terus kita sepertinya kesana. ini juga ya, nggak seberapa banyak yang berkunjung ke sana ya. Nah kebetulan waktu kita kesana ya Kak Vivin, itu emang kita datangnya pagi banget. Lalu kita berangkat subuh sih jam 5-an. Dan Lalu- emang bukan weekend ya. kalau Betul, nggak salah itu ya. hari-hari biasa waktu itu. Karena kan kebetulan kita hobinya jalan-jalan Oh, gitu. benar. Jadi paling nikmat kalau jalan-jalan itu kalau nggak banyak orang Betul. gitu. Tapi- Bisa menikmati ya. Tapi kenapa harus dipilih pagi tuh Kak? Ada nggak ininya? Ya khusus supaya gitu? nggak panas dan nggak macet ya. Apalagi karena kan perginya bulan November tuh. Betul. Jadi musim hujan, Musim terus hujan. kita nggak mau kalau biasanya musim hujan itu siang-siang sore udah mulai gerimis kan. Betul. View-nya nggak kelihatan, sayang Mm-mm. banget kan. Ya udah kita kalau bisa sepagi mungkin Betul. siang udah beres gitu. Sebetulnya kalau ke Bukit Watu Jengger itu yang dicari apa sih? Sunrise apa sunset gitu? Sebenarnya kalau menurut review ya kemarin Iya. karena kita perginya cuman pagi aja. Jadi kalau menurut review sunset maupun sunrise-nya bagus karena Iya bisa. pas di Kelihatan puncak semua. itu kita ngeliat terbuka banget. Bisa. Terbuatnya Kuat 360 derajat lah ya. Betul, betul, betul. Gitu. Itu harus nyampe ke puncak dulu atau di sepanjang perjalanan bisa menikmati ya? Kalau Watu Jengger sepertinya memang harus di puncak Kak. Soalnya pohon-pohonnya rindang banget selama perjalanan. Selama perjalanan kayak gini. Betul. Cuman ya terakhir itu pos yang sebelum pos Sebelum pos 2. enggak setelahnya pos 2 pos Kemunjung atau Oh, pos 3 iya, itu betul. Di itu B. mulai terbuka Mulai tapi terbuka enggak 360. Jadi kalau pingin yang 360 bener-bener yang di puncaknya. di atas di pos Jadi 4. misal nih saya ingin ke Watu Jengger. Aduh, November pas nih kayaknya misal gitu ya. Atau bulan yang lain. Terus saya datang pagi-pagi dari perjalanan dari Surabaya 1 jam ke daerah Mojokerto. Sarapan Kemudian- dulu lah. Sarapan dulu. Benar, Itu benar, bisa benar. tuh sarapan di Iya. alun-alun Mojokerto ya waktu Iya, itu? kalau alun-alun Mojokerto itu apa sate komo. Sate komo. Jadi Oke, Pohon makanan alun-alun kan ke alun-alun Mojokerto ke lokasi itu masih jauh kayaknya. Daerah Nanti nyampe kawasan sana Raden lapar lagi Surya. nanti. Tapi kan nafas dulu. Kenapa nggak di sana, nggak di desanya sana? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. jadi memang Jadi khusus sana untuk kita ini. makan masak-masak sendiri. Nggak kirain masih ada warung-warung penduduk gitu. Enggak sih. Ada sih kayaknya ya. Itu sebenarnya ada bekas-bekas warung yang di dekatnya Oh. parkiran. Cuman karena memang Mungkin pandemi, pandemi ya, terus sepi nggak ya. buka mereka. Betul. Gitu. Jadi ya mending Jadi kemarin melipir dulu ke alun-alun, terus sarapan gitu ya? Sarapan. sarapan. Hmm. Sarapan dulu di kota, terus Mm-mm. di sininya juga bawa bekal sih masak juga di sana. Sudah ada niatan ya memang ya. Kita masak aja bekal gitu Iya ya. dong, kan paling Camping. nikmat itu makan, ngopi di Iya, gunung. iya. Iya, bener. Tapi asli ya kali ini vibe-nya lagi weekend juga. Terus ngelihat videonya, wah Ya, bagus Udah banget Pasti ini. nih. Sangat- View-nya kayak gini nih. wah cakep Kalau udah di banget. atas. betul. Ini yang 360? Ini hampir masih belum. Oh, masih yang belum. Tapi pemandangan tadi saya lihat dari parkir ke pos 1 memang ada jalanan tanjak, cuman memang ini ya, cuman gitu aja ya pemandangannya ya. Jadi kalau variasi ya kemarin itu Betul. dari pohon-pohon biasa gitu sampai yang jati-jati gitu. Terus mulai itu kalau bisa dilihat arah ini udah di puncaknya nih. Kalau menuju ke lokasi puncaknya itu kayak kita sebutnya sih ini apa namanya punggungan naga. Oh iya. Jadi dia benar. bener-bener runcing gini, Iya. terus jalurnya tipis. Nah itu medannya semak-semak. Betul. Dan karena kita udah orang-orang udah lama nggak datang ke sana, semak-semaknya jadi kayak rapat Makin banget. Kita banyak. kayak Oh, harus masih menyibak membuka jalan lagi. Membuka trekking ya. muka gini. Tapi nggak sampai apa namanya istilahnya itu tebang-tebang Nggak, karena saking ininya enggak ya. Enggak. Sebetulnya Cuman- bisa sih, cuman waktu itu kita gak bawa Nggak apa-apa. ada ya. apa-apa, jadi ya Jadi cuma tangan kayak kita- berenang akhirnya. Kita tebang pakai kaki dan tangan. Ranting kali ya, bisa ranting ya. Oh ini ya jalan Ini puncak. tapasnya. Tuh di puncaknya bagus Tapi banget. ketika gerimis kira-kira hujan ketika hujan nih kira-kira licin nggak ya Kak?
Ini Licin. nggak hujan aja licin. Kayaknya licin gitu. kayaknya ya. Ini pulang pergi licin. Licin. Nggak terlihat ini ya, ada tatanan batu gunung Sama biasanya ya. sekali, nggak ada. Jadi tanah liat ya. Tanah liat batu sesekali ada batu sih. Terus yang banyak ini apa daun-daun jatuh waktu yang lorong yang banyak pohon tinggi tadi ada banyak ini daun-daun berguguran. Itu bagus buat foto tapi lumayan licin. Estetik ya. Itu batunya selang-seling kayak Itu gitu aja dari sih, nggak terlalu. tadi dari parkiran kemudian ke pos 1. Pos 1. Itu berapa lama kira-kira? Sejam lah ya. Wow. Anggap aja santai Lumayan ya. sejam lah ya. Pokoknya total 2 jam lah. Untuk Satu- pemula sejam Tapi- gitu tapi ya. nggak- Pemula sejam nggak karena ini kita ya. nggak berdua aja, kita bertiga sama teman dia masih Ah. pertama kali naik gunung tapi bisa. Oh. Jadi artinya kan nyaman buat pemula. Pemula. Ya. Betul. Oh. Si Farid juga nyantai aja Iya, kan betul. waktu itu. Farid Betul. mana? 1 jam itu belum termasuk foto-fotoannya. Sudah termasuk foto-fotoannya. Sudah termasuk foto dan bayangkan take video. Dan video. Jadi mungkin kalau nggak pakai Ini fotoan, belum nyampe pos bisa lebih 1 ini cepat. kayaknya ya. Belum. Kayak belum. gini ya. Kayak gini aja pemandangannya udah bagus, sudah estetik buat foto-foto. Terus Bagus. kemudian dari pos 1 ke pos 2 masih Deket, lama lagi atau deket, lebih dekat? Deket banget. Lebih dekat. Tapi udah mulai kerasa. Kalau yang ini kan nggak lebih banyak datarnya. Pos 1, pos 2 mulai tapi nggak Sejam. signifikan. Dari Nggak. parkiran ke pos 1 sejam, terus pos 1 ke pos 2? 30 menit? Nggak sampai. Nggak Nggak sampai, sampai. nggak sampai. Deket Berarti ya Kak ya. Cuman ini medannya gimana? Medannya masih mirip-mirip. Jadi yang setelah Camp Munjung yang pos, jadi nggak ada pos 3 tapi dibilangnya Ini, Camp tanjakan Munjung itu atau yang itu tadi Bukit Punggung Pungungan Naga. Oh. Jadi modelnya naik turun Yes. tapi nggak tajam. Maksudnya masih oke lah. Cuman nggak ada memang apa-apa lah kalau kayak pakai sama Vivin kayak gitu ya. cuman licin. Ah. Jadi naik turunnya tetap butuh ngerem ini Iya. lututnya. Betul. Tapi kalau untuk ke pos 2 itu Kak udah masih ada pohon-pohon Masih. yang rindang? Oh masih. Jadi kiri kanan tetap Pohon pinus sama jati ya. Pinus sama Jati betul. Hmm. betul. Terus kemudian dari pos 2 ke pos 3. Istirahat dulu lah kayaknya dari pos 2 ke pos. istirahatnya tadi di ini Kita di pos pos 1 1. malahan ya. Ada videonya tadi yang minum bongkar coklat gitu. Iya. Itu masa-masa puncak lah. Di puncak. Nggak ada kalau misalnya naik gunung masak-masaknya itu di pos-pos gitu. Kecuali kalau Gitu. ngecamp ya. Kecuali Kalau ngecamp. ini kan kita tektok Oh sehari. nggak ngecamp ini ya? Nggak. Nggak Nggak. TikTok. Jadi TikTok itu istilahnya untuk Istilahnya langsung untuk- pulang pergi ya. Iya, Hmm. sehari pulang pergi tanpa nginep. Nah, ini. ini pos 1. Iya ini di pos 1. Tuh jalurnya kayak gini. kayak persediaan air di sana sungai gitu ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah harus bekal kayaknya Ah, air ya. Bawa bekal air. Kalau untuk pergi pulang butuh berapa liter? Tergantung Mm-mm. manusianya. Saya termasuk lumayan Kalau hemat. Kalaupun seperti Jerry gini berapa liter? nggak tahu kemarin 2 botol, 3 botol? Enggak 1 liter setengah enggak habis kok. Nggak. itu pun udah termasuk untuk masak ya. Termasuk Oh. masak juga. Nanti Udah kalau cukup. habis minta ke Vivin atau yang bagian Farid yang bagian bawah kayaknya ya. Farid Farid bagian Logistik bawah. ya, bagian Oh, iya, logistik. iya kan. Kasihan Iya, kan iya ya sih, bapak dia masih logistik kan. Enggak, Bawa iya. logistik. Farid bawa kita sama-sama itu bawa semua. logistik. sih. Ini pos 2 ya? Ya, ini Betul, pos ini 2. pos Apa dua. yang menjadi tetenger di pos 2 itu? Ada tulisan itu sama kalau yang di pos 2 Gubuk-gubuk gitu biasanya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Yang ada pos ya? 1 tadi ada bekas bangunan aja, Ah. tapi udah rungsep kan. Jadi makanya duduknya kita di bawah. Kalau yang pos 2 tadi cuman ada penanda itu, tapi sebelah kanannya udah mulai view yang aku bilang terbuka tadi. Udah mulai bisa Oke. melihat pemandangan cakep lah gitu. Oh, ini kayaknya mau Nah Sama, ini Kak. udah mau ke puncak, jalurnya serapet ini. Terus ya apa namanya, Masih banyak rerumputan Iya, gitu ya harus yang- di kadang setinggi ini, kadang ya agak pendek gitu. sebentar dari pos 2 ke pos 3 ya berarti ya? Sebentar juga. Iya Sebentar ini juga. ini. Sebentar juga. Pos 2, pos 3. Pos 3 terus pos 4-nya udah puncak. Pos 3 terus ke puncak ya udah ya. ada berarti 3 pos sama puncak yang terakhir ya. Oke. Total berapa lama berarti itu? 2 Kalau- jam santai dengan Foto foto video. Kemudian di puncaknya yang agak lama ya. Puncaknya agak lama. Oke tadi kita bilang kalau nggak pakai foto dan video mungkin 1 jam selesai sih. Kalau Cuman karena memang kita niat banget mengkhususkan, ini gunung yang bukit yang nggak seberapa tinggi juga, pemandangannya juga bagus. Jadi kenapa kita nggak sekalian bikin yang seserius itu buat videonya? Karena memang rencana awal kita mau bikin traveling video gitu ya. Iya. Cuman dari November sampai sekarang kok nggak jadi. maklum ya, videonya. kebanyakan ditinggal jalan. Jadi setelah sampai rumah simpen, Iya. sampai rumah simpen gitu kan. belum sempat udah jalan lagi Iya, gitu ya. postingnya biasanya telat-telat terus. Soalnya itu disimpan. Kalau untuk
sampai di puncak nih apa nih aktivitas yang biasanya dilakuin waktu di puncak, misal ngecamp atau masak-masak gitu? Aku masak, nggak tahu kamu. Nah, Joget ya. Ini yang makan berarti ya. Joget ya kayaknya. iya kita waktu itu masak terus ya mungkin semua pendaki gunung atau pencinta perbukitan khususnya atau dataran-dataran tinggi juga biasanya di atas nih kita cuman duduk nikmatin pemandangan yang seindah itu, Bener. nikmatin angin yang sepoi-sepoi itu yang sudah kita usahakan sambil keringetan naik ke atas, terus ngeliat pemandangan yang gak setiap hari kita lihat, itu jauh lebih penting daripada mengabadikan momen-momen tertentu gitu. Jadi waktu di atas itu saking speechlessnya kita ngerasa oh ternyata ada ya di Mojokerto bukit yang seindah ini gitu. Karena jujur Kak Vivin sama saya mungkin kita udah ke beberapa traveling destinasi atau gunung-gunung yang kayak kita pertamanya nganggep tanda kutip nganggep dipendek kok gitu. Mungkin kayak gunung-gunung lain, bahkan ini nggak lebih tinggi daripada Penanggungan ya Ci ya? Iya. Nggak lebih tinggi daripada Penanggungan. Bahkan sama Bromo mungkin tingginya lebih tinggi Bromo. Betul, tingginya lebih tinggi Bromo. Tapi ternyata waktu kita di atas, puncak waktu Jengger ini jadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita gitu. Dan itu yang bikin kita kaget kayak wah ternyata bagus loh gitu. Justru karena dia pendek itu makanya dia dikelilingi sama pegunungan tinggi di sekitarnya. Makanya tadi lekukan-lekukannya kelihatan cakep banget. Betul. Inilah yang jadi satu poin penting kenapa ternyata di sekitar kita itu banyak tempat-tempat yang cantik ya, tempat yang indah. Gak harus jauh-jauh misalkan ya kalau ke Bromo lah sekali waktu kan nggak apa-apa. Ternyata kalau kita nggak ada waktu yang cukup, waktu libur tanggal merah yang harus merencanakan jauh-jauh hari, ternyata di Mojokerto lo ada kan gitu ya Vin ya. Betul. Benar. Dan kalau mau turun dari sini juga banyak destinasi wisata yang lain kayak candi-candi tikus gitu. Oh iya. Itu deket banget. Oh jadi bisa explore yang lain. Betul. Biasanya di Mojokerto itu banyak ini ya di situs-situsnya Mojopahit. Gimana kalau di situ? Iya. Di Bukit Jengger. Ada nggak itu situs-situs? Kalau di bukitnya sih nggak ada situs-situsnya. Jadi murni alam lah ya gitu. Beda sama kayak Penanggungan. Kalau Arjuna kan banyak ya situs-situsnya. Kalau ini enggak. Jadi cuman alam aja yang kita nikmatin gitu. Tapi kalau melihat ya mungkin bisa buat pemula, tapi bisa nggak buat keluarga nih Kak? Iya. Keluarga. Nah ini tergantung soalnya kalau teman saya nih, beberapa teman pendaki itu memang sudah membiasakan anak-anaknya untuk ikutan naik. Jadi ya kalau mereka udah terbiasa seperti itu, bukit seperti ini pasti dilahap lah sama mereka gitu kan. Tapi kalau misalnya memang belum terbiasa, yang sangat dikhawatirkan sebenarnya licinnya waktu di Punggungan Naga. Betul, gitu. licinnya aja. Karena pinggirnya udah nggak ada batasan apa-apa, udah jurang. Dan nggak ada pegangan apa-apa ya. Jadi yang pasti sih kalau masalah di alam ini sebenarnya adalah panik nggak panik gitu. Jadi bagaimana respon kita terhadap maksudnya terhadap medan yang kayak gimana itu yang mungkin di make sure dulu lah ya sebelum membawa keluarga ke sana. Jadi sebenarnya memang dia tak tinggi, cuman di posisi licinnya ini loh yang bahaya, jurang kiri kanan untuk anak-anak kecil ya. Tapi kalau misalnya udah remaja, it's okay lah, masih bisa, masih nyaman. Kalau dari suhu atau tekanan udara di sana gimana, Vin? Aman karena nggak terlalu tinggi. Kalau untuk bawa anak-anak gitu misalnya. Aman, masih bisa. Nggak seberapa dingin di bawah 0 derajat gitu ya. Masih dingin Bromo. Iyalah. Tapi selain dari pengetahuan gitu, kita cek dulu gitu kan tempatnya. Ada nggak yang perlu disiapkan lain gitu? Misal dari suhu tadi jaket jelas. Nah mungkin butuh sepatu buat nggak licin. Nah ada lagi nggak misal logistiknya harus berapa gitu? Kalau yang khusus yang Watu Jengger ini sih yang pertama karena licin pasti saya pesan ke teman-teman alas kaki nggak harus sepatu, maksudnya pakai sepatu sandal pun masih oke. Cuman asal bawahnya nggak licin gitu. Yang pertama. Terus kalau jaket sih memang wajib ya karena takutnya ada badai atau angin tiba-tiba terus plus jas hujan gitu. Mau musim hujan, musim kemarau kalau bisa ke gunung tetap bawa lah. Kalau logistik itu tergantung ya karena kita udah tahu kita bakal perginya 1 hari gitu ya. Ya diperkirakan lah 1 hari itu untuk kebutuhan terutama untuk air ya. Itu. Yang wajib itu ya. Air. Apalagi kira-kira yang wajib dibawa? Apa ya? Kalau buat jaga-jaga setiap ke gunung sih biasanya tetap bawa senter, maksudnya headlamp gitu ya, headlamp kayak gitu-gitu. Tapi kalau lain-lainnya nggak ada sih karena
mungkin buat kita ini bisa dibilang wisata ya. Iya. Tapi trekking pool perlu ya menanjak. Kalau buat aku sih kemana-mana yang mulai nanjak-nanjak itu tetap bawa trekking pole. Betul. Karena supaya tetap bisa naik gunung sampai tua dan menjaga lutut tetap aman gitu ya. Karena sudah usia-usia ini harus ini trekking pole tetap. Jadi nggak full bebannya nggak di lutut gitu. Jadi aku kemana-mana pasti pakai trekking pole. Dan yang penting tetap harus sopan. Ya, Ya di gunung ya. di gitu. gunung. Apalagi dingin kan. Itu biasanya kalau sudah di puncak itu puncak-puncak gunung yang di sebelahnya itu kelihatan berdampingan. Dari Bukit Jengger gimana kalau dari sana? Bisa ngelihat yang lain nggak gunung-gunung yang lain gitu? Itu kelihatan Arjuna ya? Iya. Arjuna mas? Atau mungkin kan? kan ini kawasan Anjas Moro ya. Penanggungan mungkin ya. Anjas Moro ya. Anjas Moro. Jadi kelihatan Arjuna. karena bukit ini nggak terlalu tinggi kan. Jadi Betul Anjas Moro. kelilingnya itu kayak ya itu kan tebingnya kayak tinggi dan kayak dikelilingin tebing dan tinggi dan berderet gitu. Jadi kita udah nggak tahu ini gunung mana nggak kelihatan karena ini udah mulai agak mendung juga, jadi nggak kelihatan yang bener-bener puncak gitu. Maksudnya kalau kita kemana gitu kadang kan kelihatan ini puncaknya apa kalau di sini nggak, jadi kelilingnya ini full perbukitan tinggi kayak gitu. Itu. Betul. Wah ini keren banget, ini bisa buat rekomendasi buat teman-teman yang mau liburan. Iya betul. Ya, cuman sehari aja bisa nih. Sehari aja bisa. Sehari. Keren. Itu kalau nyampe sana ya kan. Boleh nggak kira-kira kalau kita jalannya gitu malam? Boleh sih, kan nggak masalah. apa namanya pingin sunrise nya. nggak masalah. Cuman kalau misalnya camping itu di pos 3 atau Camp Munjung itu mungkin lebih carilah tempat-tempat camp yang memang tidak terbuka di area Punggungan Naga tadi, supaya nggak angin ya. Gitu. Jadi campnya nggak mungkin di puncak, jangan. Tapi sebelum areanya ke puncak. Ada luas, cukup luas. yang Kak? di Camp Munjung itu bisa. Bisa. Berapa tenda gitu kira-kira? 4-5 tenda masih bisa masih bisa, kita. masih bisa 4-5. Luas ya. Cuman persediaan air yang harus Iya, diperhatikan ya. dihitung, karena nggak ada sumber air. Betul. Gitu. Sama sih sebenarnya dekat-dekat Surabaya kebanyakan gunung-gunungnya kan sumber Penanggungan airnya nggak juga ada, nggak ada. nggak ada sumber Jadi air. sama Mojokerto, Penanggungan, Batu-batu soalnya batu-batu. tekstur itu batu. Agak susah memang kalau air. Keren banget nih. Terus setelah dari Bukit Batu Jengger kemana lagi nih? Ketika turun gitu sempat eksplor kota-kota lain juga nggak? Kota-kota misal kulinernya atau mungkin wisata dekat-dekat Pas itu situ. enggak ya kita Waktu ya. itu kita enggak, cuman kalau misalnya buat temen-temen nih yang mau ke Watu Jengger terus nanggung masa ke Mojokerto cuman ke Watu Jengger doang, masih banyak waktu yang lain gitu kan. Bisa ke daerah Trawulan, itu deket. Karena kalau arah dari Surabaya mau ke Watu Jengger ini itu ngelewatin daerah area Candi Tikus tadi yang saya bilang, sama ke wisatanya Trawulan. Jadi dari pulang mungkin kalau jam ada 12, patung Buddha jam yang gede 1, juga itu betul. kan. Jam 12 jam Jadi 1. area-area Trawulan situ belokannya Itu berarti kalau kita mau ke sana dari Surabaya pakai motor ya, itu ke arah Trawulan Sidoarjonya, arah Mojokertonya, atau arah Pacet atau Trawas? Nah. Sebentar. Ya. Surabaya arah ke Mojokerto. Mojokerto berarti lewat yang Krian ya kita. Krian ya. Krian betul. Krian. Lewat dari Krian Krian. terus kemana Pacet ya? Oh enggak. Lewat Pacet. Pacetnya, Ke lewat Mojokerto kotanya. Mojokerto kota, lurus aja ntar ada belokan ke Candi Tikus kalau nggak salah itu. Nanti ke kiri tuh. Gitu. Arah mau ke Mojokerto sama ke Jombang. Itu jalan besar kok, Pak. Gitu. Kita lewat situ waktu Saya pikir itu. ke arah Pacet Enggak. ya. Jadi enggak naik. Pacetnya kita lewat jalur kotanya Siap. yang Mojokerto, terus Trawulan. Nah, sisi Trawulan itu nanti kita belok kiri. Betul. Berarti ini ada di sisi selatan ya berarti ya Mojokerto ya. Waduh. Nah, kebetulan saya kalau utara Cek selatan maps. barat timur ini agak serem. Iya. Iya. Tapi yang penting selain Bukit Batu Jengger ternyata banyak banget gitu Iya. tempat-tempat wisata yang bisa dieksplor di Kabupaten Mojokerto Betul, gitu kan. betul, Selain betul. dari kuliner, tempat wisata juga oleh-olehnya juga kan. Kalau di Mojokerto wah keren banget nih. Gimana? Mau nggak? Iya. Berangkat? Jadi Berarti kalau ke sana tidak perlu perencanaan yang matang. Kalau ada waktu langsung aja sikat gitu ya. Langsung pas, langsung. terus kita biasanya juga emang gitu sih, berangkat tuh kalau janjian serius malah nggak berangkat. Nah. Kalau ayo gitu langsung. Kalau Ya, jadi cuma- sendiri ini yang keberapa ini? Gunung yang keberapa ini? Waduh, keberapa Nggak ya? tahu ya, soalnya kan ada Kalau gunung yang gitu- dia naiknya nggak sama aku. Nggak tahu. ditilang ya bahasanya Itu ditilang. agak sulit ya Bang ngitunginnya ya. Iya. Kalau di wilayah Mojokerto mungkin ada bisa dihitung lah kalau pernah ke Penanggungan, Welirang atau ini.
Ya kayaknya Bisa. sudah gitu aja. Mojokerto udah gitu. Iya. Ada beberapa destinasi yang lain seperti apa itu seperti Bukit Watu Jengger, apa gitu Bukit Kerapi atau apa di Mojokerto juga ya. Oh iya, Bukit Kerapi. Belum. Patok Punggung Welut tak apa juga ada di situ. Banyak sih sekarang banyak kayak ya. Tempat-tempat camping. Ranu Manduro atau apa itu kan sekitaran sana yang juga. kita naik ke bukit itu dengan jarak tempuh yang kayak di Waktu Jengger gitu ya. Jadi banyak Belum, banget belum. memang. Wah. Nanti deh kalau kita balik lagi ke sini kita kasih tahu. Soalnya pasti kita udah kesana. Biar disimpan buat episode berikutnya. Ini aja udah ngiring lihat Iya. videonya. Jadi Mau gas episode aja. Bukit Watu Jengger ini memang sangat menarik ya. Mungkin bisa jadikan rekomendasi kawan-kawan yang mau berlibur tapi tanpa harus perencanaan yang matang atau ya kita Wisata. budal gitu aja ya. Kita budal. Wisata aja. Iya. Nurika juga mungkin ya mau ke sana. Karena sudah pernah ke Oke, sana ya. aku bentar lagi. Karena sudah pernah ke sana Nurika. Belum sih, karena waktu itu tutup. Mungkin Iya. belum beruntung waktu itu Iya. ya. Gimana Ika? Ini cukup ini obrolan kita? Sepertinya sih sekian ya, karena memang ternyata pesona Bukit Watu Jengger di Mojokerto ini wah seru sekali ya Mas ya. Ketika kita harus langsung aja ke sana tanpa berpikir panjang gitu. Cuman tetap harus perlengkapan gitu ya, sama logistiknya Jas juga. hujan terutama ya, Benar. apalagi sekarang musim hujan ya nggak Iya. menentu ya. Oke baik, buat teman-teman nih yang lagi pengen atau lagi cari-cari tempat-tempat wisata yang hanya sehari atau 2 hari, nggak perlu ribet gitu, nggak perlu rame-rame atau pengen yang healing, yang refreshing, santai gitu ya Kak ya. Bisa nih Bukit Watu Jengger jadi tempatnya. Kalau butuh guide mungkin nanti bisa kontak ke Vivin atau Jerry ya. Bisa lah itu, bisa Siap. diatur. Iya. Oke, terima kasih untuk Tribuners yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.